Mama, aku gak mau tahu. Aku Andre. Andre, aku gak mau percaya omonganmu. Andre Mardika, aku nggak mau percaya sama semua apa yang kamu omongkan. Udah, terserah. Nit, kamu tuh datang kok marah ki? Ngapain toh? Ini loh, ngeyel banget temanku satu ini. Andre? Iya, Andre Mardika. Nah, kenapa emangnya Andre? Ih, Kak, dia itu seenak-enaknya sendiri, Kak. Dia itu selalu maksa-maksa semua apa yang dia pikirkan, apa yang dia kira-kira, apa yang dia dia tebak-tebak itu supaya aku percaya sama dia. Maksa-maksa gitu? Iya, aku gak mau dong. Masa dia bilang gini, Nit, coba ini, garam ini, kalau kamu rasain itu ada manis-manisnya. Garam manis? Maksa? Maksa, nggak mau kan aku, Kak. Oh. Ya paling kalau jadi masakan itu kayak ada manis-manisnya gitu loh, kayak di iklan toh. Enggak, Kak Manggi. Gimana? Itu garam nyel, cuman garam gitu tanpa ditambahi apa-apa, tanpa ada mangganya, tanpa ada bengkoangnya, tanpa ada apa-apanya. Dia maksa katanya itu ada rasa manis-manisnya, Kak. Gemas. Pengen tak tinju, pengen tak cubit, pengen tak... Loh, kok gitu lagi? Dulu di episode sebelumnya, kamu sudah pernah janji loh nggak mau marah-marah lagi, nggak nesu-nesu lagi, nggak ngamuk-ngamuk lagi. Sekarang, lah kok janjinya hilang, ayo. Iya ya, Kak ya. Tapi apa ya, Kak, kalau dieyel kan aku bisa marah, Kak. Ya kan anak Tuhan nggak boleh kayak gitu nih. Baiklah, aku coba tenang, tarik nafas lebih panjang, hembuskan, lebih panjang. Hembuskan. Jangan kelamaan. Oh iya. Udah tenang. Nah, gitu dong. Harus bisa menguasai diri nih. Jangan blayer ngegas. Jangan. Nggak boleh ya. Itu kayak apa? Ya motor. Wang. Jangan. Ya, udah. Wang. Ya udah. Tenang. Kak, itu gini nih, aku mau cerita dulu ya supaya Kak Manggi bisa melihat dengan sejelas-jelasnya. Oh iya. Gitu? Tentang temanmu tadi itu. Nah gini, aku itu sebenarnya mau marah lagi, Kak, tapi masa dia itu, Kak, suruh aku percaya bahwa Tuhan itu nggak ada. Karena Tuhan itu nggak kelihatan. Nah, kan gimana? Tuhan Yesus itu kan kuasanya sudah benar-benar kita tahu. Kenapa aku dipaksa untuk tidak percaya sama Tuhan, Kak? Dia tuh nganggap bahwa Tuhan itu nggak ada. Dan aku disuruh percaya. Aku nggak. Terus kamu emosi gitu, terus langsung marah gitu sama Andre? Iya, gimana si Andre Mardika itu? Aku kasih tahu ngeyel, Kak. Aku sebenarnya udah berusaha sabar, tidak marah, tapi dia ngeyel. Maksa kamu iya. Biar sependapat sama. Nidit, kamu harus percaya Tuhan itu nggak kelihatan. Mana ada Tuhan nggak kelihatan? Pakai ngomong-ngomong kayak gitu. Tapi kamu nggak percaya kan? Ya enggak lah, aku nggak mau setuju dengan omongannya dia. Nah,
good nih kalau kamu kan? tidak mau percaya dengan yang temanmu Andri bilang tadi. Iya, aku gak mau percaya, Nah, Kak. tapi gini nih, kalau Ninit marah-marah, itu tuh malah bikin temanmu si Andri itu malah tambah nggak percaya kalau Tuhan itu ada loh. Kok gitu? Sek. Tapi ini Ninit percaya kan kalau Tuhan itu ada? Loh, percaya Kak Manggi. Aku kan dari sekolah minggu sudah diajari bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku sekolah minggu di Aletheia Holy Kids, Kak. Iya. Kebenaran yang selalu diberitakan. Iya Selalu kan? diajarkan kebenaran kan? Iya. Nah, Aletheia itu artinya juga kebenaran loh. Nah itu Kak yang aku pegang teguh. Tapi si Andre Mardika itu kenapa gitu? Kak, gimana ya caranya menjelaskan ke Andre bahwa Tuhan itu ada? Aku kan pengen bilang sama dia gitu, Kak. Gimana? Beneran nih, Ninit mau menjelaskan ke Andre temanmu itu tadi? Iya, aku mau jelaskan ke dia. Oke, kalau gitu simak ya penjelasannya Siap. Kak Manggi supaya kamu juga semakin tahu dan teman-temannya di rumah juga semakin tahu. Oke, siap. Kita simak baik-baik. Oke. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kalian bisa buka Alkitab kalian di Yohanes 20 ayat 19 sampai 39. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus. Tiba-tiba saja, ia berdiri di tengah-tengah mereka. Tidak lewat pintu, tidak lewat jendela, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Pada waktu itu, Thomas tidak ada, jadi ia tidak melihatnya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
bentar, Kak. Gimana? Berarti Om Thomas itu mencucukkan, itu artinya memasukkan tangannya ke dalam luka di lambungnya Tuhan Yesus itu. Sampai begitunya dia. Kak, Om Thomas tuh gimana sih? Harusnya dia itu percaya yang ada dan hadir pada waktu itu adalah Tuhan Yesus. Kalau aku, Kak, nggak perlu aku mencucuk-cucukan atau memasukkan tangan ke lambung itu. Aku sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, itu bagus nih. Kamu harus percaya kalau Tuhan itu ada dan hadir di hidup kamu. Iya. Yuk, kita lanjut ya. Lanjut. Lanjut, teman-teman. Pesan Tuhan kepada kita. Yang pertama, Tuhan Yesus tetap mengasihi Thomas. Buktinya apa? Apa, Kak? Lah, itu tadi. Tuhan datang khusus untuk Thomas. Tuhan tidak marah-marah kepada Thomas, terus dimaki-maki, dimarah-marahi. Tidak, nih. Tuhan hanya menegur dan bilang kepada Thomas seperti ini. Thomas, nih lihat, bekas lubang paku di tanganku. Cucukkan jarimu. Nih, bekas tikaman tombak di lambungku. Cucukkan jarimu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lembut banget kan Tuhan Yesus nih? Tuhan gak marah loh, Kak. Iya. Betapa baiknya Tuhan ya. Dan dia itu masih mencari Thomas supaya Thomas tetap percaya kan? Betul. Tuhan Yesus tetap mengasihi Thomas. Tuhanku baik banget. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan meskipun kamu tidak melihat. Tuhan senang jika kita percaya kepadanya walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Tuhan menghargai orang-orang yang seperti itu. Aku mau jadi orang yang menyenangkan Tuhan seperti itu, Kak. Nah, gitu dong nih. Sekarang ini ada ayat hafalan buat kita nih. Siap. Dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, aku ulangi sekali lagi ya, Kak. Iya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yuk kita ulangi lagi nih bersama teman-teman yang di rumah. Oke. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Nit, ingat pesan Tuhan Yesus yang ini ya. Yang mana, Kak? Harus ingat dan harus juga dilakukan. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tapi Kak, ada satu pertanyaan Ninit nih. Apa itu? Kenapa itu ada kata-kata dari Tuhan Yesus yang ngomong berbahagia? Bagus banget pertanyaanmu, Nit. Iya kan? Gini, karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka surga itu menjadi bagian kita. Wah, kita pasti masuk surga. Oke, Kak. Maka dari itu, berbahagialah itu menunjuk ke arti itu. Kalau masuk surga, bahagia enggak? Wih, bahagia banget. Kak, aku pasti masuk surga kan? Pasti itu. Pasti masuk surga. Aduh, aku bahagia. Tapi kok bisa pasti masuk surga? Gimana? Gini. Gimana? Tuhan itu kan pemilik surga. Pemilik surga ya? Benar? Betul. Nah, jadi yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang percaya
percaya kepadanya Oh. dan mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, aku semakin mengerti dan semakin paham. Nah, teman-teman, kalau kita percaya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti kita akan masuk surga. Begitu kan, Kak? Betul, pasti kita akan diselamatkan dan surga menjadi bagian kita. Yes. Woke. Aku mengerti, semakin mengerti. Yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti diselamatkan dan pasti masuk surga. Betul. Nah, by the way, sudah bisa doanya kan? Oh, sudah dong. Hebat. Sudah. Nah, Ninit dan teman-teman di rumah bisa beritakan berita baik ini kepada teman-teman kalian dan doakan mereka ya. Jangan lupa juga didoakan. Oh, Kak. Nah, harus mendoakan itu juga penting ya. Nah, dan satu lagi yang Apa, Kak? jangan biarkan teman-teman yang membuat ragu kayak temenmu tadi, siapa namanya? Andre Mardika. Nah, itu yang membuat ragu dan tidak percaya sama Tuhan. Nah, itu kita harus ngasih pengertian yang betul. Iya. Oke, Kak. Kak, terima kasih ya. Aku sudah dijelaskan secara detil sehingga semua apa yang Kak Manggi ceritakan bisa aku sampaikan ke Andre dong, Kak. Ya kan? Tapi menyampaikannya harus nggak boleh marah-marah loh ya. Iya. Aku menyampaikannya dengan manis kok, Kak. Nah. Iya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh percaya karena hanya melihat, gitu kan, Kak? Iya kan? Dan kita sebagai anak Tuhan harus percaya dengan apapun yang dikatakan di dalam Alkitab. Betul. Begitu? Dan jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai ya. Makasih kepada Suhu Kakak Manggi sudah ngajari aku dan teman-teman yang di rumah supaya tahu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Harus percaya ya. Iya, harus percaya. Mantap. Berapa persen? 1.561.000%. Pokoknya banyak, aku percaya sama Tuhan. Salam buat temanmu Andre ya. Iya. Harus dikasih tahu sesuatu yang benar. Baik, Kak. Aku siap memberitahu kepada Andre. Berdoa yuk, Kak. Oh, harus. Ya, teman-teman, yuk kita berdoa supaya kita semakin cinta sama Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Oke, lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihi Thomas walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan yang sudah bangkit. Tuhan Yesus, kami mau percaya kepadamu walaupun kami tidak melihatmu. Masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Kami berbahagia karena Tuhanlah pemilik surga dan Tuhan juga yang sediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan, aku mau percaya kepadamu meskipun aku tidak melihat. Betul kan Kak Manggi? Iya Ninit, amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.